Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Sudaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 47. 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum Daud menghadapi Goliat di dalam kitab 1 Samuel, dia harus melawan 4 raksasa lainnya. Namun mereka bukanlah raksasa secara fisik, tetapi mereka adalah raksasa di dalam pikirannya. Kita jauh lebih mungkin menghadapi raksasa seperti itu daripada Goliat yang sebenarnya. Tetapi itu bisa sama besar dan menakutkannya. Mereka dapat menghalangi kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan dan juga memenuhi impian yang telah Tuhan taruh di dalam hati kita. Raksasa pertama dalam menghadapi impian kita adalah penundaan. Tidak ada impian yang langsung terpenuhi. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun sebelum kita melihat impian hidup kita terpenuhi. Selalu ada masa penantian. Dalam kasus Daud, ayahnya menahannya dari impiannya. Setelah Samuel mengurapi Daud sebagai raja, Isai menyuruh Daud kembali untuk mengembalakan domba. Ketika rencana Tuhan bertentangan dengan rencana orang lain, tidak akan ada penundaan. Dan orang-orang mungkin mencoba menahan kita. Namun Tuhan setia dan Ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita tepat pada waktunya. Yang kedua, raksasa yang mungkin kita hadapi adalah raksasa yang melemahkan. Goliat menciptakan iklim ketakutan di Israel dan semua orang yakin mereka akan kalah dalam pertempuran. Siapa orang yang kita dengarkan yang mengatakan hal itu tidak dapat dilakukan? Siapa yang meremehkan impian kita dan mengatakan hal itu tidak akan pernah terjadi? Terkadang kita hanya membutuhkan suara yang segar. Seorang anak dari desa dengan pandangan segar yang berkata, raksasa ini tidak ada apa-apanya dan kita bisa mengalahkannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Daud mampu mengalahkan. Dan yang ketiga, raksasa yang juga menghalangi kehidupan kita adalah ketidaksetujuan. Dalam kasus Daud, saudaranya sendiri mempertanyakan motifnya dan tidak setuju dia mengejar Goliat. Ketika Tuhan memberi kita mimpi yang membuat orang lain takut dan kita tetap melakukannya, kita akan disalahpahami, kita akan difitnah dan kita juga mungkin akan direndahkan. Saat itulah kita harus memutuskan apa yang paling penting, persetujuan orang lain atau persetujuan Tuhan. Dan yang terakhir, raksasa keempat yang mungkin harus kita hadapi adalah keraguan-raguan. Raja Saul adalah seorang ahli dalam perang dan dia mengatakan kepada Daud bahwa dia gila karena mengira seorang anak laki-laki dapat melawan seorang pejuang seperti Goliat. Mungkin ahli itu mengatakan kita juga tidak dapat melakukannya. Itu cukup membuat kita mulai meragukan diri kita sendiri. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kalahkan semua raksasa-raksasa dalam pikiran kita dan percayalah Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mengucap syukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami seringkali menghadapi banyak raksasa-raksasa dalam pikiran kami. Tapi hari ini kami diingatkan bersama-sama dengan Tuhan, kami dimampukan, dikuatkan untuk dapat menang dan mengalahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.